Hamdan wa syukran lillahi amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Safia Sulafi dari kelas 2. Kata yang pantas diucap selain memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Kasih, tak pilih kasih, dan Zat yang Maha Penyayang, yang sayangnya tiada terhilang, yang senantiasa melimpahkan rahmat serta taufiknya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan hati yang berbahagia serta Islam yang sempurna. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari cari tengah menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Hadirin rahimakumullah, ada satu hal yang sangat berbahaya dan sangat melanggar apabila satu hal ini ditinggalkan. Apa itu? Amar ma'ruf nahi munkar. Ketika dalam satu daerah Magelang, katakanlah seluruh penduduk di Magelang tidak ada yang beramar ma'ruf nahi munkar, apakah Allah yang mengazab pelaku dosa saja? Tidak, Allah mengazab seluruh penduduk di Magelang, baik yang berdosa maupun yang tidak. Lalu selanjutnya, apakah sebenarnya amar ma'ruf nahi munkar ini sulit untuk dilakukan? Sama sekali tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ra'a munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mencegah kemungkaran itu dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaklah ia mencegah kemungkaran itu dengan lisannya. Jika tidak mampu juga, hendaklah ia mencegah dengan hatinya. Itulah sunnah kepada iman. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatayn. Bukankah kami telah memberikan kepadanya dua mata dan lidah dan dua bibir? Hadirin rahimakumullah, apa korelasi dari dua dalil tersebut? Disebutkan di dalam hadis, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, di sini jelas dikatakan melihat. Maka di ayat berikutnya disebutkan, bukankah kami telah memberikan kepadanya dua mata? Artinya apa? Kita diberi dua mata yang saat ini memang diperintahkan untuk melihat. Melihat apakah ada sesuatu yang janggal atau tidak. Melihat apakah di sekitar kita ada kemungkaran atau tidak. Melihat bukan hanya untuk melihat hal-hal keharaman saja. Maka setelah Allah memberikan dua mata kepada kita, lalu selanjutnya di ayat selanjutnya kita disebutkan, dan bukankah kami telah memberikan kepadanya lidah dan dua bibir? Untuk apa? Untuk mengaplikasikan apa yang telah kita lihat. Ketika di sekitar kita ada kemungkaran, maka cegahlah, nasihatilah dengan
dengan lisan kita, seperti yang disebutkan dalam hadis di atas. Maka jelaslah kedua dalil ini saling melengkapi dan tidak ada kontradiksi di antara keduanya. Hadis rahimakumullah, terakhir kemungkaran adalah semua yang Allah larang. Jadi kita jangan berpikir, yang penting saya selamat. Masalah orang lain tidak sholat, urusan dia. Masalah orang lain bohong, urusan dia, bukan urusan saya. Gak bisa seperti ini. Kita tidak bisa masuk surga sendiri. Kita harus menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Karena orang yang melihat kemungkaran tapi dia diam dari kemungkaran itu, dia adalah syaitan ahros, setan manusia. Apakah kita dimisalkan seperti setan? Tentu saja tidak. Hadis rahimakumullah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa di antara kamu yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melakukannya. Whoever practices somewhat goodness will have a reward for good deeds. Maka di sini jelas, apabila kita mengajak kepada kebaikan, menyuruh untuk berbuat baik, maka kita mendapatkan pahala seperti orang mendapatkan pahala. Itu baru satu orang. Bayangkan jika kita menyuruh banyak orang untuk berbuat kebaikan, berapa banyak pahala yang akan kita dapatkan. Bapak, Ibu guru dan teman-teman sekalian, sebagai guru yang akhir, marilah kita bersama-sama untuk selalu berusaha beramal ma'ruf nahi munkar, atau menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Karena itu merupakan sebuah kewajiban bagi setiap muslim jika agar kita mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya dari orang yang kita ajak kepada kebaikan. Mungkin hanya itu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup pidato kali ini dengan perkataan Ibnu Taimiyah. Jadikan perintahmu kepada kebaikan dengan cara yang baik, dan laranganmu terhadap kemungkaran dengan cara yang tidak mungkar. Para putri bersambung, mendalam dan berlebihan. Berdoa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi